Perkenalkan, nama saya Ica Aprilia Putri dengan NPM 233040108. Pada video kali ini saya akan membahas tentang software testing, khususnya beberapa jenis pengujian yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu unit testing, integration testing, system testing, smoke testing, acceptance testing, dan juga maintenance testing. Nah, pembahasan ini akan mencakup pengertian, contoh, kelebihan, kelemahan, serta kapan testing tersebut digunakan. Harapannya setelah menonton video ini, kita bisa memahami pentingnya software testing dalam menghasilkan aplikasi yang berkualitas. Langsung saja kita ke software testing. Software testing adalah proses yang mengevaluasi dan memverifikasi bahwa sebuah aplikasi atau sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Tujuannya yaitu yang pertama, menemukan bug atau kesalahan. Yang kedua, untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan si pengguna. Atau yang ketiga, itu meningkatkan kualitas dan keandalan si aplikasi. Yang keempat, mengurangi resiko kegagalan sistem di kemudian hari. Ya, ibaratnya teman-teman, tanpa testing, sebuah sistem itu berpotensi mengalami error yang dapat merugikan pengguna maupun si pengembang. Seperti itu teman-teman. Untuk yang kedua, kita lanjut ke unit testing. Unit testing adalah pengujian terhadap bagian terkecil dari si kode, seperti fungsi atau metode secara terpisah. Ya. Untuk contohnya, nih, misalnya pada aplikasi kasir, kita memiliki fungsi hitung total harga. Nah, unit testing ini dilakukan untuk memastikan fungsi tersebut menghasilkan output yang benar dengan berbagai si inputnya seperti itu. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah menemukan bug sejak awal. Yang kedua itu mengurangi biaya perbaikan di tahap akhir. Yang ketiga, kodenya itu lebih rapih dan terstruktur teman-teman, dan juga tidak ada kelebihan kalau tidak ada kelemahan. Nah, selanjutnya kita ada kelemahannya nih. Kelemahannya yaitu yang pertama, tidak menguji hubungan antara modul, dan kedua, membutuhkan waktu tambahan saat pengembangan. Nah, digunakannya pada saat apa sih unit testing? Nah, teman-teman, untuk unit testing itu digunakan pada saat tahap awal development, dimana saat developer itu menulis kode seperti itu, integration testing. Testing adalah pengujian yang dilakukan setelah unit-unit digabungkan untuk memastikan interaksi antar modul itu berjalan dengan baik. Contohnya nih, modul login diuji bersama modul database untuk memastikan data user dapat diproses dengan benar. Kelebihannya, yang pertama, menemukan error pada komunikasi antar modul, dan yang kedua, untuk memastikan integrasi sistem berjalan sesuai desain. Kelemahannya, yang pertama, lebih kompleks dibanding unit testing, di mana errornya tuh sulit dilacak jika banyak modul yang terlibat. Nah, digunakannya pada saat apa sih? Setelah unit testing selesai, teman-teman. Nah, di mana saat si modulnya itu mulai digabungkan seperti itu. Selanjutnya, sistem testing. Adalah pengujian terhadap keseluruhan si sistem untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi. Contohnya, menguji aplikasi e-commerce dari proses login, memilih barang, check out, hingga pembayaran, teman-teman. Untuk kelebihannya, yang pertama itu menguji sistem secara menyeluruh. Yang kedua, menyerupai kondisi penggunaan nyata.
Seperti itu. Untuk yang kelemahannya, yang pertama itu membutuhkan waktu lama, dan yang kedua biaya testing relatif lebih besar teman-teman. Digunakannya pada saat apa sih? Makanya pada saat semua modul sudah terintegrasi. Next, smoke testing. Adalah pengujian cepat untuk memastikan fungsi utama aplikasi berjalan dan sistem cukup stabil untuk diuji lebih lanjut. Dimana contohnya? Contohnya mengecek nih apakah si aplikasi itu bisa dijalankan atau login berhasil dan juga menu utama muncul seperti itu. Kelebihannya yaitu cepat dan efisien, dan juga untuk menghemat waktu testing lanjutan. Kelemahannya, tenang-tenang, masih ada kelemahannya. Kelemahannya yang pertama tidak mendeteksi bug secara mendalam. Yang kedua hanya fokus pada fitur utama saja. Digunakannya pada saat apa sih? Setelah build baru sebelum testing lanjutan teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya acceptance testing. Testing adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya apa sih? Contohnya, user mencoba aplikasi absensi dan memastikan si fitur-fitur yang diminta sudah tersedia. Dan juga ada kelebihannya teman-teman. Kelebihannya itu yang pertama, memastikan kepuasan si pengguna. Yang kedua, mengurangi resiko penolakan sistem. Kelemahannya yang pertama bergantung pada feedback user, dan yang kedua bisa memakan waktu jika banyak revisi ya teman-teman. Digunakannya saat apa sih? Nah, digunakannya ini itu sebelum sistem dirilis tentunya teman-teman. Dilakukannya oleh siapa sih? Oleh user ataupun klien, seperti itu. Nah, yang terakhir kita bakalan membahas maintenance testing. Dilakukan setelah sistem digunakan untuk memastikan perubahan ataupun perbaikan dan juga tidak menimbulkan bug baru ya teman-teman. Contohnya apa sih? Contohnya setelah update fitur baru dilakukan testing ulang untuk memastikan fitur lama telah berjalan. Kelebihannya yang pertama itu untuk menjaga stabilitas sistem dengan jangka panjang. Yang kedua menghindari bug akibat update. Dan kelemahannya tentunya tenang dulu. Kelemahannya yang pertama itu ada membutuhkan waktu dan biaya berkelanjutan. Dan yang keduanya yaitu bisa terlewat jika dokumentasi kurang baik teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah teman-teman, ini itu digunakan pada saat apa sih ya? Nah betul banget, ini setelah update atau perbaikan sistem. Betul banget. Nah perbandingannya, jika disimpulkan nih ya, unit dan integration testing itu fokus pada developer, sistem dan smoke testing itu fokus pada kestabilan sistem, acceptance testing fokus pada pengguna, maintenance testing fokus pada keberlanjutan si sistem. Seperti itu. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa software testing memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Setiap jenis testing memiliki fungsi, kelebihan, dan kelemahan masing-masing, sehingga harus digunakan sesuai dengan tahap pengembangan. Dengan melakukan testing yang tepat, aplikasi dapat menjadi andal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.